di Indonesia ini diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi. Kemudian pasien pertama diketahui positif corona pada 2 Maret 2020 dan pasien diketahui perempuan berusia 31 tahun dan merupakan warga Depok, kemudian diisolasi di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenal. Kemudian, Dr. Li Wenliang menyebarkan berita mengenai virus misterius tersebut di media sosial. Diketahui, sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Disebutkan bahwa biasanya virus corona ini tidak menular ke manusia, tetapi terkadang virus corona ini bermutasi dan dapat menular dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia, seperti halnya dengan epidemi SARS pada awal tahun 2000-an. Setelah hampir 2 bulan virus ini mewabah, akhirnya pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat global terhadap virus corona. Dilansir dari A Handbook of 2019 NCOV, Pneumonia Control and Prevention, terdapat 5 cara penularan virus corona dari manusia ke manusia lainnya. Yang pertama, transmisi dari cairan. Air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar 1 meter. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, dan bersin. Yang kedua, transmisi dari udara. Virus corona bisa menyebar dalam jarak jauh melalui udara. Cara ini sama dengan cara virus flu SARS, variola, dan norovirus menular dari satu orang ke orang lainnya. 3. Transmisi kontak. Virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir. Transmisi juga bisa berlangsung melalui darah yang masuk ke tubuh atau mengenai selaput lendir. Yang keempat, transmisi dari hewan. Orang yang mengolah, menjual, dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut. Yang kelima, kontak dengan pasien, yaitu keluarga, orang yang tinggal serumah, petugas medis, atau bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien rentan untuk tertular. Penyakit coronavirus ini memiliki ciri-ciri berupa gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Gejala yang lain pun dapat menyebabkan pneumonia atau sesak napas. Dalam beberapa kasus, penyakit ini dapat menyebabkan kematian orang-orang lanjut usia dan yang memiliki risiko tinggi, seperti asma, diabetes, atau penyakit jantung, lebih rentan untuk mengalami gejala yang berat. Di Indonesia, kasus positif COVID-19 ini sudah ada di seluruh provinsi, tepatnya di 297 kabupaten atau kota di 34 provinsi. Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek masih menjadi titik epicentrum. Permasalahan pandemi global COVID-19 semakin hari terus memperlihatkan peningkatan baik PDP maupun yang sudah positif. Petugas medis pun terus berjuang keras dalam menangani pasien. Berdasarkan perkembangan per tanggal 29 April 2020, terkonfirmasi berjumlah 9.771, yang positif berjumlah 9.551, yang sembuh berjumlah 1.391, dan meninggal berjumlah 784. Penyebaran pandemik yang begitu cepat di negeri kita ini membuat kekhawatiran yang tidak ada ujungnya. Masyarakat tidak tinggal diam. Mereka ikut serta bergerak dengan aspirasi yang mereka miliki. Tidak terkecuali dengan tokoh-tokoh masyarakat kita. Di rumah saja menjadi pilihan yang paling mudah untuk dilakukan. Namun, tidak semua orang memiliki pilihan itu. Inilah yang membuat munculnya inisiatif dari beberapa warga
dalam mengupayakan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Seperti yang dilakukan warga RW 01 Rawajati, Jakarta Selatan. Setiap orang yang ingin memasuki kawasan tersebut harus berhenti untuk disemprotkan dengan disinfektan dan juga mencuci tangan terlebih dahulu. Jaga kebersihan, baik kebersihan diri kita, pengadaan masker yang harus selalu siap kemana kita pergi. Tidak dapat dipungkiri, bagi warga yang berada di rumah tetap memiliki kekhawatiran terjangkit virus corona ini. Memiliki kekhawatiran yang sama membawa Tahir Badu, seorang fraksi Gerindra, mengusulkan penyediaan layanan call center agar masyarakat bisa mengadu dan mendapat respon nyata dan cepat. Satukan satu. Jakarta Siaga 112, selamat pagi dengan Gila, bisa saya bantu? Halo, Mbak Sila. Jika penelpon hanya memenuhi satu kriteria, maka akan disarankan untuk mengunjungi rumah sakit atau puskesmas terdekat. Namun, apabila memenuhi 2 atau 3 pertanyaan yang diajukan, maka akan didata dan dilakukan penjemputan menggunakan ambulan khusus yang mengarah ke rumah sakit rujukan. Kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menangani wabah COVID-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia. Pemerintah menggratiskan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 VA dan potongan 50% untuk daya 900 kWh selama 3 bulan ke depan, yakni untuk biaya April, Mei, dan Juni. Presiden juga meminta untuk dilakukan pembatasan sosial berskala besar yang didampingi dengan kebijakan darurat sipil. Sejumlah kalangan seperti pengemudi ojek online, nelayan, dan sopir taksi dipastikan akan mendapat kelonggaran kredit kendaraan bermotor selama 1 tahun, 1 April 2020 ini. Pemerintah pusat juga menggelontorkan anggaran sebanyak 405,1 triliun rupiah melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2020. Kebijakan ini sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang stabilitas perekonomian di masa pandemi COVID-19. Larangan mudik resmi berlaku mulai 24 April 2020. Secara legal, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam menangani pandemi virus corona atau COVID-19, pemerintah Indonesia memilih menggunakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Daerah yang ingin menerapkan PSBB harus mendapat restu dari pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat usulan PSBB atas penyakit COVID-19 bagi wilayah Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 April 2020, tapi tidak langsung disetujui.
Penerapan PSBB di ibu kota tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang mulai berlaku 10 April 2020. Bantuan sembako bagi warga yang terkena dampak COVID-19. Anies sebelumnya menyampaikan bahwa mekanisme pembagian sembako untuk warga ibu kota yang terdampak dilakukan mulai Kamis 9 April 2020. Bantuan ini sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menekankan bantuan sembako penting mengingat kondisi perekonomian terutama yang dialami sebagian warga ibu kota menurun akibat wabah COVID-19. Pemerintah Kota. Pemerintah Kota Tegal menerapkan lokal lockdown atau karantina wilayah mulai Senin 30 Maret 2020 terkait penyebaran COVID-19. Menurut Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono, keputusan tersebut diambil karena proses deteksi infeksi virus corona belum maksimal. Dengan berlakunya karantina wilayah tersebut, 35 ruas jalan ditutup. Pemkot Tegal hanya membuka 2-3 titik untuk mengontrol orang yang keluar atau masuk. Para petugas juga disiagakan di terminal atau stasiun untuk memantau orang-orang yang memasuki wilayah Kota Tegal. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pandemi virus corona atau COVID-19 membuat rutinitas kita menjadi berubah. Tetapi tahukah Anda, ini saatnya bagi kita untuk menunjukkan sikap nasionalisme dengan menjadi warga negara yang baik. Dengan cara membantu pemerintah yang tengah berjuang, bahu-membahu membasmi dan mengatasi sebaran virus berbahaya. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Agar semuanya bisa mematuhi arahan-arahan dari pemerintah untuk physical distancing, menjaga jarak, tetap di rumah dan menggunakan masker. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi arahan para pemimpin agar penanganan dan upaya-upaya untuk menanggulangi pandemi dapat berjalan dengan lancar. Salah satu dari himbauan pemerintah yaitu untuk stay at home dan bekerja dari rumah, work from home. Jika memang tidak ada hal mendesak, mengapa harus memaksakan diri untuk keluar rumah? Semakin sering kita keluar rumah, semakin besar juga kemungkinan bertemu dengan banyak orang. Dan itu akan membuat rantai penyebaran COVID-19 menjadi bertambah. Hal yang tidak kalah penting pun, yaitu kita harus menahan diri untuk bersabar agar tidak mudik. Kita tidak akan tahu apakah dengan badan kita yang mungkin terlihat sehat, bahkan bisa jadi kita sudah terjangkit virus tersebut, bukan? Kita bisa membawa virus ke kampung halaman kita, dan membuat virus itu menjadi menyebar, sehingga dapat menyebabkan warga sekitar pun ikut terjangkit virus berbahaya tersebut. Untuk itu, marilah kita patuhi peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dengan begitu, kita sudah membantu negara kita ini agar cepat pulih dari virus berbahaya. Mulailah dari sekarang untuk melaksanakan segala sesuatunya dari rumah. Mari bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah.